ketemu lagi sama aku Salwaris Krita Maharani dan teman aku Zelia Misha Pratiwi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bullying ya teman-teman. Kita bakal sharing-sharing tentang pengalaman kita, entah itu dulu atau sekarang gitu ya. Ya, mau tanya nih Zel, kamu punya nggak pengalaman tentang bullying gitu? Kalau aku sih pernah ya, tapi tuh kayak nggak aku yang ngalamin tapi temenku. Kalau kamu sendiri gimana? Aku dulu pernah sih sempet kayak kena bullying gitu kan waktu SD. Terus aku juga pernah jadi orang yang pernah ngebullying gitu loh. Tapi kan namanya bullying itu kan nggak bagus ya. Kita tuh kan harus belajar. Kita tuh harus gimana sih menyikapi diri kita yang dibully orang gitu loh. Pribadi ya, kalau dibully tuh ya kalian tuh mikir-mikir kayak kalian tuh kasihan sama orang yang dibully. Soalnya kan belum tentu toh orang itu tuh kuat gitu loh mentalnya. Kamu ada cerita nggak kalau selain itu kayak dibully gitu? Oh ada, jadi waktu SD itu aku kan pernah dibully kan. Aku nggak tahu waktu SD itu kan nggak ada yang namanya circle-circlean kayak gitu ya. Jadi itu kita temenan, tapi itu aneh gitu loh. Kalau aku sih nggak pernah ya yang namanya kayak bully non verbal kayak fisik itu nggak pernah, pasti bullying verbal gitu loh, kayak kata-kata atau tiba-tiba tuh dijauhin gitu. Nggak tahu ya kenapa, mungkin karena masih kecil terus pikirannya kan masih labil gitu kan. Terus tiap aku berangkat sekolah tuh tiba-tiba pada aneh, kayak tiba-tiba pada ngumpet gitu loh, pada kayak nggak mau gitu, nggak mau. Terus pas kita ngedeket, tiba-tiba dia ngejauh gitu. Tapi nanti kalau pas kita jauh istirahat atau makan bareng gitu lagi gitu. Iya, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Kan kayak jadi aneh. Bersalah gitu kan? Iya, apalagi kan yang cowok itu kalau ngatain kan gimana ya? Kayak kasar banget gitu. Aku tuh juga orang kampung sih, tapi nggak sekampungan itu gitu loh. Kayak ngatain itu kayak berlebihan banget. Kadang kan bikin kan semua orang kan mentalnya tuh kan nggak kuat kan. Ada yang dibully kayak fisik gitu kan, kadang dia ngedown atau kata-kata pun tuh bisa bikin ngedown kita loh. Kayak kan dia jadi menyendiri. Iya, aku pernah gitu dibully kan, dibully kata-kata gitu kan, kayak diejek-ejek gitu. Aku pernah loh pas kayak sekolah terus kayak nggak sengaja kena musibah gitu kan, dikata-katain pakai kata-kata kotor gitu kan. Kan namanya orang dikata-katain terus kita umurnya kan masih segitu kan, kayak ngerasa oh kok kayak gitu sih kan gitu toh. Terus jadi aku tuh sekolah tuh nggak semangat, mau berangkat sekolah tuh kayak takut gitu loh. Pasti selalu nyari alasan buat kita tuh nggak berangkat sekolah, entah itu pura-pura sakit atau gimana tuh kayak nggak mau gitu. Padahal tuh sekolahanku dulu depan rumah loh. Berarti deket banget ya itu ya? Cuma kayak ke space lapangan gitu loh. Gitu sih. Kalau SMP aku juga pernah jadi tukang bully ya. Ya sebenarnya tuh nggak ngebully, cuma gimana ya? Kayak orangnya itu tuh kurang ajar gitu kan, jadi kan kita mau ngebilangin tapi sebenarnya tuh gitu. Dia tuh orangnya pendiam ya, nggak diem banget sih. Cuma tuh dia kan kan namanya di sekolah tuh kan ada peraturan kan. Terus kita kayak sama guru tuh udah sepakat gitu loh, jika kalau kita ngelanggar peraturan tuh kita bakal kena sanksi gitu kan. Terus kayak disuruh lapor. Sebenarnya itu kita nggak ngehakimin dia, cuma kayak kita tuh nanya baik-baik loh pertama itu. Terus dia ngejawabnya kayak ya terserah kayak gitu loh kan. Namanya orang ngasih tahu terus dia jawabannya kayak gitu kan, kita kan kok gitu banget sih kan itu. Terus malah teman satu kelas tuh juga ikut ngatain gitu kan. Terus, kamu tuh tahu nggak sih peraturan gini-gini, malah dia ngejawab nggak tahu gitu. Terus kan temenku kayak gitu. Terus temanku langsung itu kan maju ngambilin peraturan yang ada di sekolah itu toh. Dia tuh malah bilangin ini loh lihatan apa kamu tuh nggak bisa baca apa nggak bisa lihat kan, digituin toh. Terus dia tuh nangis lari ke kamar mandi kan. Terus disamperin sama temanku cowok, tapi temanku cowok kayak ya udah ngeliatin aja gitu loh, ngapain dia. Terus dia tuh nggak lama dari situ, mungkin dia cuci muka ya, terus dia balik lagi ke kelas, dia nangis karena kan gimana ya, kalau dia ngejawabnya
baik-baik juga kayak kita tuh kan kita oke lah kan kita cuma ngasih tahu gitu kan. Terus dia nggak sengaja kan samping ruangan kan ruang guru. Nah disamperin sama guru kan, diajak ke ruangan guru, ditanyain berdua sama guru. Aku juga nggak tahu ya dia ngomongnya sama guru apa, cuma kan emang itu kesalahan dia. Terus setelah selesai omong-omong sama guru tuh ya udah gurunya juga nggak marahin kita satu kelas gitu, enggak, emang karena tapi kan emang temen itu orangnya itu iya yang salah salah. gitu. Cuma dibilangin ya lain kali kalau ngebilangin jangan kayak gitu, yang baik-baik aja. Tapi itu sebenarnya tuh kita tuh dari awal emang ngebilanginnya udah baik-baik. Iya, cuma dia kan jawabannya tuh keras gitu loh kan, kita kan kayak kok gitu tuh dikasih tahu kan, jadi kan kayak punya rasa jengkel gitu kan. Kalau kamu sendiri punya? Maaf ya, itu tuh dia tuh kayak punya kutu kan di rambut, terus tuh malah kayak sombong gitu loh ke aku, nggak mau kayak nggak mau temenan gitu kan. Ya aku sih yang nggak apa-apa ya, orang aku juga nggak rugi nggak temenan sama ya, iya sih bener. Nah kan kayak gitu juga gimana ya, orang tuh punya pribadi yang masing-masing. Terus kan ada positif negatifnya juga buat kita gitu kan. Kalau emang kita nggak cocok temenan ya udah nggak usah kayak saling bully gitu. Tapi kan kita kan harus belajar dari kesalahan kita ya. Kita juga harus memperbaiki pribadi kita. Kayak kita tuh harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang kemarin-kemarin pernah keulang. Tapi setelah aku yang bully temen SMP ku itu, aku juga sempat minta maaf kok. Kayak maaf ya, dulu pernah ngata-ngatain kamu, ngebully kamu. Soalnya kan kalau kamu nggak jawab gitu kan, aku nggak mungkin kayak gitu. Cuma tuh aku mau nih, kalau dikasih tahu tuh ya, kamu juga mau nerima. Terus jawabannya kayak juga gitu toh. Baik gitu. Kalau menurutku harus dilawan ya. Kan emang kalau kitanya kadang nggak salah, emang merekanya aja yang kadang nggak suka sama kita, atau mereka mungkin ngerasa berkuasa gitu loh di situ, makanya dia ngebully. Kalau menurutku harus dilawan sih. Kalau emang apalagi dia ngata-ngatain kita kan kita harus balik ngata-ngatain, bukannya kita kurang ajar apa gimana, tapi namanya dibully. Kita tuh harus tegas gitu loh sama orang itu, biar orangnya itu apa ya, belajar kalau mau ngatain orang itu harus mikir dulu kan, belum tentu itu tuh orangnya mentalnya kuat. Terus kalau menurut kamu kesan-kesannya tuh gimana supaya kita nggak dibully gitu? Kayak kita harus berbaur ke teman-teman, kita nggak boleh beda-bedain, nggak boleh kayak yang kasar gitu kan sama temen. Iya, kalau aku sendiri ya cara pandangku gimana ya, bingung juga sebenarnya tuh, tahu apa yang mau di perasaannya tuh tahu gitu loh, cuma tuh kita kadang nyampeinnya gimana. Ya penting tuh kita tetap baik sama orang-orang. Terus jangan kalau bisa ulangin tuh, lagi gitu. Kalau bisa tuh kita jadi orang ekstrovert, jangan kayak orang introvert gitu. Maafin tuh maafin ya, cuma tapi kan di hati kadang tuh kan sakit punya gitu toh. Kita tuh maafin, tapi tuh kadang kalau di hati tuh masih kayak sakit, terus keingat terus gitu kan. Udah sampai sini aja ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing besok lagi ya. Kalau kita punya kesempatan lagi, bertemu lagi, bisa cerita-cerita bareng di podcast ini. Sekian dari kita. Dadah.